Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Dikisahkan saat Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, mereka menempati sebuah gunung untuk menjadi tempat tinggalnya bersama dengan seluruh anak-anaknya. Nabi Adam dan Hawa memiliki 240 anak dari 120 kehamilan. Artinya, semua anak Nabi Adam alaihi salam dilahirkan secara kembar. Namun menurut Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq, di dalam kitabnya menyebutkan bahwa putra-putri Nabi Adam alaihi salam memang ada banyak tapi tidak sampai ratusan. Siti Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Ulama menjelaskan kelahirannya anak kembar itu jenis kelaminnya pasti satu laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak kedua mereka bernama Abdul Mughis dan Ammatul Mughis. Anak Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa dilahirkan secara kembar. Hanya saja ada seorang anak Nabi Adam alaihi salam yang dilahirkan tidak kembar. Dia dilahirkan tunggal tanpa kembarannya, dan anak ini diberi nama Unuk binti Adam. Bentuk fisik anak Nabi Adam yang bernama Unuk ini terbilang cukup aneh, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Dia memiliki dua kepala yang masing-masing terletak pada bahunya, yaitu di kanan dan di kirinya. Kemudian ciri berikutnya, anak ini lahir dengan memiliki 20 jari tangan, yaitu telapak tangannya masing-masing punya 10 jari. Kemudian di jarinya itu dia memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Namun meskipun anak ini dilahirkan dengan segala keanehan tersebut, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk dengan kasih sayang hingga si anak tumbuh dewasa. Singkat cerita, pada suatu hari terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yaitu Qabil membunuh Habil. Karena peristiwa itu, Qabil akhirnya meninggalkan tempat tinggal mereka. Qabil pergi meninggalkan gunung dan turun menempati lembah. Dan letak lembah itu tak jauh dari gunung tersebut. Maka akhirnya terpisahlah kedua kelompok anak Nabi Adam. Kelompok yang beriman menempati puncak gunung bersama Adam dan Hawa, sedangkan yang tidak beriman menempati lembah di bawah gunung itu. Dan Qabil menjadi pemimpin mereka di lembah tersebut. Hawa memperlakukan anaknya sama merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak gunung. Sementara yang senang melanggar perintah Allah, mereka tinggal di lembah. Singkat cerita, Unuk pun tumbuh menjadi dewasa. Namun, terjadi kecenderungan yang berbeda dengan kelompok yang ada di puncak gunung. Akhirnya, pada suatu hari, Unuk memutuskan untuk turun ke lembah dan tinggal bersama kelompok Qabil. Nah, ketika Unuk nekat pergi dari puncak gunung itu, saat itu ayahnya yaitu Nabi Adam alaihi salam telah meninggal dunia. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam alaihi salam sempat merasakan hidup bersama anak cucu cicit dan seterusnya, hingga berjumlah 40.000 orang. Di hari di mana Nabi Adam alaihi salam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam. Karena rasa duka yang begitu mendalam. Melihat bahwa Nabi Adam telah wafat, maka setan pun mulai berani dan menunjukkan taringnya. Setan mulai menggoda dan merayu anak-anak Adam yang tinggal di lembah. Karena para setan ini menganggap anak-anak Adam yang ada di lembah itu lebih mudah untuk digoda, karena mereka jauh dari Tuhannya. Karena anak-anaknya ini pada waktu itu sedang bersedih sebab kematian ayahnya, maka setan suatu datang kepada mereka dan menawarkan musik. Tujuannya untuk menghibur mereka. Dan inilah musik pertama di atas dunia. Saat itu, setan memperdengarkan suara semacam suara seruling.
Mengenai alat musik tiup atau seruling, ada sebuah hadis yang mengabarkan tentang hal tersebut. Dari Nafi, mantan hamba sahaya Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi, apakah kamu mendengar suara tadi?" Nafi berkata, "Iya, aku masih mendengarnya." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu. Lalu ia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Beliau melakukannya seperti tadi." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, kembali ke kisah tadi. Kemudian mereka yang sedang berduka karena wafatnya Nabi Adam alaihi salam tiba-tiba menjadi heran karena mendengar suara seruling tersebut. Suara seruling itu mendayun-dayun dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Akhirnya suara seruling itu pun berhasil membuat anak cucu Adam yang ada di lembah itu menjadi hilang kontrol. Mereka menari tertawa terbahak-bahak dan seketika hilang rasa sedih mereka. Suara musik seruling waktu itu terdengar sangat keras dan bahkan bisa didengar dari kejauhan. Suara yang keras itu bahkan sampai terdengar ke atas puncak gunung, tempat di mana anak cucu Nabi Adam alaihi salam yang beriman tinggal. Di sana mereka yang ada di gunung itu merasa penasaran dengan suara tersebut. Namun mereka tetap bisa mengontrol diri untuk tidak melihat apa yang terjadi di bawah lembah sana, kecuali Unuk binti Adam. Unuk saat itu tidak bisa membendung rasa penasarannya. Dia pergi meninggalkan puncak gunung dan turun menuju lembah. Unuk kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Qabil dan saudaranya yang lain. Dia menikmati musik seruling itu dan tarian-tarian yang ada di lembah tersebut. Selama tinggal bersama Qabil di lembah tersebut, Unuk berjumpa dengan banyak laki-laki. Dan karena lembah itu isinya orang-orang mungkar, dan setan pun menguasai hati dari setiap manusia di sana. Unuk pun melakukan seks bebas. Dia melakukan itu dengan banyak lelaki berbeda. Unuk pun menjadi kecanduan, dan ini sekaligus menjadi kegiatan prostitusi pertama yang terjadi di muka bumi. Karena perilakunya tersebut, tanpa disadari dia pun hamil, tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dia kandung. Padahal Unuk bukanlah wanita yang cantik dan bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada laki-laki yang suka padanya. Namun rupanya Unuk memiliki ilmu sihir yang bisa membuat laki-laki terpikat padanya. Dia bisa menaklukkan semua laki-laki yang dia mau. Akhirnya pada suatu hari Unuk pun melahirkan anak laki-laki yang dia beri nama Auj. Jadi Auj bin Unuk dinasabkan kepada ibunya, karena mereka tidak mengetahui siapa ayahnya. Siti Hawa yang mendengar kabar ini atas perilaku buruk putrinya tersebut hingga membuatnya menjadi sedih. Maka Siti Hawa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anaknya yang bernama Unuk ini dilenyapkan saja dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa dari Siti Hawa. Kemudian Allah mengutus seekor singa yang sangat besar, yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah. Kira-kira 1 tahun setelah melahirkan anaknya, singa yang besar itu mendatangi Unuk. Kemudian singa tersebut menyerang, mencabik-cabik badannya hingga Unuk pun meregang nyawa, dan ini sekaligus menjadi kematian pertama yang disebabkan oleh binatang. Beberapa tahun kemudian, Auj yang hidup tanpa orang tua itu akhirnya tumbuh menjadi dewasa. Namun anehnya, perkembangan tubuhnya dinilai tidak normal. Auj memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tinggi tubuhnya mencapai 1.200 siku dan lebarnya juga 1.200 siku.
Sampai-sampai di riwayat itu disebutkan, jika ada angin topan, maka angin topan itu tingginya bahkan tidak melebihi dari lutut Auj. Jika Auj duduk di atas sebuah gunung, tangannya mampu mengambil ikan yang ada di dalam laut. Kemudian ikan yang diambil itu diangkatnya ke langit dan ikan itu pun matang karena terpanggang panas matahari. Dan jika Auj marah atau kesal kepada penduduk suatu kampung, dia akan mengencingi kampung tersebut, sehingga kampung itu tenggelam karena air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah perkampungan yang di sana dia diperlakukan seperti raja. Dan diriwayatkan pula bahwa Auj memiliki usia yang sangat panjang, dan bahkan bisa dibilang dia adalah orang yang paling panjang usianya, yaitu dia hidup selama 4.500 tahun. Hidup pada masa akhir Nabi Adam alaihi salam hingga ke zaman Nabi Musa alaihi salam. Sementara Nabi Adam wafat ketika usianya adalah 930 tahun. Dan di usianya Nabi Adam tersebut, Nabi Adam alaihi salam masih hidup selama beberapa tahun setelah Lameh lahir. Lameh adalah ayahnya Nabi Nuh alaihi salam. Di masa Nabi Nuh alaihi salam, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi untuk membantu mengangkat kayu-kayu besar yang dipergunakan untuk membuat kapal Nabi Nuh alaihi salam. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk pergi ke Kufah untuk mengangkut kayu dari pohon saj. Kufah adalah sebuah wilayah yang terletak di Irak. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihi salam bingung bagaimana cara mengangkut kayu-kayu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nuh alaihi salam bahwa Auj bisa memikulnya. Maka setelah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj yang rencananya akan diangkut dari Kufah menuju Tanah Hirah, yaitu sebuah perkampungan yang dekat dengan Baghdad. Lalu kemudian Nabi Nuh pergi menemui Auj dan memintanya untuk memikul kayu-kayu untuknya. Lalu Auj berkata, "Aku tidak mau memikul kayu-kayumu, kecuali engkau bisa mengenyangkan perutku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Nabi Nuh kemudian memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Wahai Auj, ini roti, makanlah untukmu." Auj pun lalu tertawa dan berkata, "Roti sebesar gunung saja tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti yang hanya selembar kecil ini." Mendengar ucapan Auj, kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengambil roti tersebut dan memotongnya menjadi 2 bagian. Bagian pertama diserahkan kepada Auj, lalu Nabi Musa berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian engkau masukkan roti ini ke dalam mulutmu." Auj pun memakan roti itu dan kemudian dia diberi potongan roti yang kedua. Potongan roti yang kedua baru masuk setengah ke mulutnya, dan ia merasa kenyang dan bahkan tidak sanggup untuk memakan apapun. Setelah permintaannya tersebut dituruti, Auj kemudian membawa semua kayu-kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam 1 kali pemberangkatan. Lalu Nabi Nuh dan para pengikutnya mengolah kayu-kayu tersebut hingga menjadi kapal yang besar. Beberapa waktu kemudian, ketika kapal Nabi Nuh alaihi salam telah selesai dibangun, maka datanglah badai dan sepertinya akan terjadi banjir yang besar. Auj kemudian memohon kepada Nabi Nuh untuk ikut masuk ke dalam kapal itu. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihi salam menolak keinginannya tersebut. Badai disertai air pun mulai menenggelamkan wilayah tersebut, termasuk puncak-puncak gunung tertinggi di wilayah itu. Saat banjir melanda, rupanya tinggi air itu bahkan tidak mencapai lutut Auj. Auj pun selamat dari musibah itu dan dia hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Sahabat beriman, bedanya tidak seperti Nabi Nuh, Auj tidak menyukai Nabi Musa. Auj membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Suatu hari,
Ia datang untuk melihat tentara Musa untuk mengetahui seberapa banyak jumlah mereka. Dan dia mendapatkan bahwa mereka hanyalah kumpulan orang-orang dalam satu farsah. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya dan diangkat di atas kepalanya. Kemudian melemparkan gunung itu ke tentara Nabi Musa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Kemudian kawanan burung itu hinggap di atas gunung yang diangkat oleh Auj. Dan mulailah burung-burung itu mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu burung-burung itu pun turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantalnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika melihat Auj lengah, Nabi Musa alaihi salam lalu menghampirinya dan memukulkan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa alaihi salam adalah 10 siku. Jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak akan sampai. Maka dipukullah tepat mengenai mata kakinya. Auj kemudian jatuh dan tersungkur dan langsung meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar ada sungai yang bernama Ato. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar, yang konon jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk, yang menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir Al-Basyuni dalam bukunya yang berjudul Shahih Qisasul Quran menyebutkan bahwa kisah ini termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong, dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakannya. Sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina, itu aneh secara akal. Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan anak Nuh karena kekufurannya? Dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan Auj bin Unuk. Padahal dia lebih zalim, dia melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis yang sahih dari Nabi bahwa beliau pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptaannya itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 4. Kenyataannya, tinggi manusia terus berkurang mulai dari ciptakan Nabi Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Nabi Adam yang lebih tinggi darinya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Ia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah, namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani mendustakan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat As-Saffat ayat 77 yang artinya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang selamat dari banjir itu adalah anak-anak Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya. Seandainya Auj itu memang benar ada, niscaya dia tidak akan hidup lagi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.